cara pilihnya gitu Mas Restu, apakah harus kita kriteria apa aja sih sebetulnya harus kita pegang gitu untuk memilih satu saham yang terbaik Mas Restu? Ya, kalau untuk memilih satu saham kayak banyak saham-saham yang ada di apa namanya di Yahoo Finance atau di aplikasi lainnya untuk melihat bagaimana kayak kan banyak juga saham-saham yang kayak udah banyak dibicarakan kayak Telkom atau Mhm. Unilever atau sebagainya. Kita bisa ngelihat bagaimana kondisi bisnisnya, apalagi kan sekarang lagi banyak lagi pandemi ya. Kondisi bisnis. Kita bisa lihat saham-saham apa saja yang pada saat pandemi ini itu tetap tumbuh gitu pendapatannya, baik di pendapatan maupun di laba bersih. Dan juga kita bisa lihat saham-saham apa nih yang selalu rutin atau membagikan dividennya. Oke. Perlu patut diperhatikan gitu Mbak. Jadi pendekatannya tadi dari bisnisnya dulu ya yang lagi sesuai dengan kondisi saat ini sebetulnya bisnis yang seperti apa sih? Kemudian juga dari segi fundamental perusahaannya, kondisi keuangannya seperti apa? Memungkinkan nggak dia untuk bisa membagi dividen ke para pemegang sahamnya gitu ya? Kalau dibandingin nih antara big caps, kemudian juga second liner atau third liner, lebih baik yang mana nih untuk investor pemula, Mas Restu? Untuk investor pemula lebih baik yang big cap ya Mbak ya, yang apa namanya, yang udah terdaftar di LQ45 gitu Mbak, itu lebih baik. Itu lebih aman cenderung ya, karena mungkin dilihat dari volatilitas harganya, kemudian juga dari market cap-nya yang sudah lebih besar gitu ya. Sekarang kita masuk lagi nih, Mas Restu, kalau misalnya sudah ada yang tertarik untuk beli saham, kemudian sekarang ceritanya punya dana 1 juta gitu Mas Restu. Kemudian bingung nih mau pilih saham A, B, C dengan harganya misalnya sama Rp200 per lembar, kemudian saham B Rp1.500 per lembar, saham C-nya Rp9.000 per lembar. Cara mengalokasikan dana 1 juta ini untuk membeli saham ABC ini seperti apa Mas Restu? Ya, kalau misalnya dari saya pribadi untuk mengalokasikan, kalau misalnya ingin mendapatkan jumlah lot yang lebih banyak, membeli saham yang harganya lebih murah ya, tentunya. Tapi di sisi lain di saham ABC ini kita lihat dulu nih bisnis apa Oke. yang paling baik, misalnya bagian dividennya paling rutin dan juga fundamentalnya yang paling baik, seperti ada di rasio-rasio yang terdaftar ya di Mhm, RTI atau mhm. aplikasi dari apa namanya aplikasi trading online-nya dari sekuritasnya kayak return on equity-nya paling baik yang mana, itu yang lebih baik kita pilih. Kayak misalnya seandainya saham A, B, C atau ini semuanya baik, kita bisa alokasikan apa namanya bagian misalnya ROE-nya paling tinggi itu berapa Mhm. persen gitu, kayak misalnya dibagi aja Mbak, kayak misalnya 30%, 50%, 5% atau misalnya dibagi dibagi buat tiga itu. Oke, teknisnya gimana Mas? Misalnya kita mau beli 1 lot di saham A itu Mhm. ketika kita mau beli di aplikasinya itu seperti apa sih sebetulnya? Ada yang mungkin belum tahu juga nih kalau 1 lot tuh berapa lembar saham sih gitu Mas Restu? Ya, kalau misalnya dari tekniknya sendiri itu kan kalau misalnya kita beli satu lot, satu lot itu sama dengan 100 lembar saham ya. Yang Oke. artinya kalau misalnya kita beli lot di saham A yang harga 900 ya, Mhm, itu kan mhm. kita satu lot berarti harganya itu 90.000 ya, itu untuk satu lotnya. Dan kalau misalnya di saham B, C itu juga kayak gitu sama. Jadi kan misalnya satuannya di harga saham yang sekarang itu untuk satu lotnya 100, jadi 900 dikali 100 gitu Mbak, untuk satu lotnya gitu. Oke, gitu ya caranya ya. Baru lihat fundamentalnya tadi ada rasio-rasio yang harus diperhatikan Mas dulu. Restu. Nah, kalau ini buat pesan-pesan ya untuk para sobat cuan tadi yang baru mau masuk investasi saham atau mungkin juga investasi investor angkatan corona yang baru masuk tahun lalu gitu. Apa aja sih sebaiknya yang harus kita hindari supaya nggak jadi kesalahan besar gitu dalam berinvestasi saham, Mas Restu? Ya, kalau misalnya harus kita hindari yang pertama jangan pernah menggunakan uang kayak yang tadi, uang darurat ya, atau uang yang dipakai dalam waktu dekat untuk investasi saham. Mhm. Yang sebaiknya menggunakan uang-uang yang kayak apa namanya yang tidak dalam jangka pendek itu tidak digunakan. Dan untuk investasi juga lebih baik kita lebih kayak memperhatikan bisnis apa sih, emiten-emiten apa yang mau kita beli sahamnya dan bisnis-bisnisnya itu gimana. Perhatikan juga fundamentalnya kayak gimana dalam 3 sampai 5 tahun ke belakang. Gitu sih, Mbak. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.